prinsipnya pesantren bahwa meskipun bulan di atas ufuk, belum tentu cahaya kelihatan. Nah, itulah yang kalau menurut ketagalan pesantren itu yang harus dilihat, baru muncul bulan. Sedangkan dia dengan istilah hakiki, yang penting kamar ini bulat. Jadi kan di bahasa Arab itu ada bulan, itu ada kamar, ada syahr, ada hilal. Jadi syahr Ramadan, al-qamar apa? Wasyamsi sirajan warqamar nur. Jadi matahari itu bersinar, bulan itu memantulkan sinar. Nah, dari situ kemudian dari kalangan ahli ru'yah, pantulan itu harus dilihat. Sama pantulan itu belum kelihatan, gumma namanya. Itu arti. Jadi kenapa tetap terjadi perbedaan pendapat? Karena itu intinya itu adalah bahwa Kementerian Agama dan pondok pesantren itu mencari itu hilal. Nah, hilal itu adalah cahaya kuning yang melengkung pada saat awal bulan. Nah, itu dia. Jadi mereka menghitung berapa tingginya bulan ini pada saat malam 30 bulan atau 30 Syawal atau 30 Syawal 30 Ramadan. Nah, kalau kelihatan itu cahaya kuning itu, hilal itu, berarti satu bulan. Kalau tidak, istiqmal malam itu 30, nanti besok 1. Dicukupkan. Nah, Cukupkan 30. dengan menggunakan ru'yah, bukan rayun. Nah, sedangkan dari Muhammadiyah dengan istilah hisab hakiki, yang penting qamar itu sudah di atas ufuk sudah 1 bulan. Nah, sedangkan menurut hukum internasional, hilal itu hanya bisa kelihatan kalau tingginya di atas 2 derajat. Kalau di bawah 2 derajat, itu tidak mungkin kelihatan bulan. Tidak mungkin kelihatan itu hilal. Nah, itu perbedaannya. Jadi kemudian setelah dihitung oleh ini masing-masing dapat rata-rata sepakat ketinggian bulan. Apakah di atas 1 derajat, itu rata-rata dianggap sepakat karena paling-paling berbeda sekian detik, kira sampai menit biasanya tinggi derajat itu. Nah, cuma penilaiannya itu yang berbeda. Muhammadiyah karena hisab hakiki, karena hakikat bulan sudah di atas ufuk, dihitung 1 besok. Karena sudah 30 itu berarti. Malam 30, kan setiap malam 30. Iya. Itu dilihat oleh agama. Kalau tidak kelihatan, maka hadis mengatakan istiqmal. Poin gumah, poin gibah. Dia tidak bukan ru'ya ra'yun. Ra'yun sudah menetapkan bahwa bulan di atas ufuk itu satu bulan. Nah, di sini perbedaannya. Jadi kemudian, tapi kalau agama tetap mengatakan bahwa segala sesuatu bisa saja terjadi, meskipun di bawah 2. Secara ilmu mengatakan tidak, tapi harus diru'yah. Harus jelas atau tidak. Makanya setiap malam 30 itu kemudian selalu ada itu. Nanti hasilnya apa? Itu perbedaannya. Nah, untuk menghitung itu harus kuat matematikanya. Karena itu lebih mendetail lagi. Cuma sekarang sudah ilmu sudah ini dengan teknologi itu sudah ada aplikasinya.
rumusnya ini. Dan itu menggunakan daftar loh. Daftar loh. Di sana apa? Ada tentang perhitungan sudut. Jadi ada tangan tangan dan apa? Ya, jadi saya tidak saya apa tetap ikut, dan kebetulan dari sejak SR itu memang saya termasuk yang ini berhitung. Di SR dulu ada berhitung, saya sampaikan dulu hitung hafal itu ini kali sekian berapa, itu hanya dalam dua menit harus kita sudah dapat langsung. Sekarang tulis. Harus cepat deh. Harus cepat. Tapi ya ada kaidahnya. 25 kali 25 625. Itu 5 kali 5 25. Duanya di atas ditambah 1, 2 kali 3 6. 625. Itu rumusnya. Jadi tidak pakai kalkulator. Jadi 25 kali 25 itu 625. Jalannya 5 kali 5, kemudian 2 yang di atas ditambah 1 menjadi 2 kali 3 6, 625. Itu kalau cakap itu pasti mungkin 8 kali 12 setengah 100. Jadi kalau soalnya 24 kali 37 setengah, kalau kita cepat saja 24 bagi 83 37 setengah 3 kali 3 900. Begitu dulu di SR. Jadi kalau itu kelipatan 12 setengah mudah. Seperti 20 kali, kalau 20 kali kan jelas. Seperti itu. 24 kali 30 setengah, 24 bagi 83, 30 setengah bagi 2 setengah 3, 3 kali 3 900 gitu. Nah, sampai sekarang masih ini. Nah, itu yang saya kemudian di masalah waris, di masalah perhitungan dulu itu tidak pernah jadi ilmu hisab, ilmu falak dulu. Saya tidak pernah mengulang karena memang dasar hitung ada. Nah, sekarang lebih mudah karena ada di aplikasi. Sinus dengan tangan sudah di daftar loh. Nah, itu kemudian mungkin kita nukan dengan Pak guru matematika barangkali. Pak bilang barangkali nanti dibuat matematika ekonomi, matematika biasa, matematika apa rumus barisan kepada dia Pak Kalau Ustaz, itu kalau antum melihat ada tidak itu zakat profesi? Zakat profesi itu kalau menurut penjelasan Kiainya Mengkoso, Pak Prof. Haji Farid Wajdi, itu diputuskan oleh ulama dunia pada tahun 783 di Dubai. Bukan zakat profesi, zakat penghasilan. Jadi profesi dengan penghasilan ini sama Ji? Iya, jadi sebetulnya tuh zakat penghasilan berdasarkan profesi. Apa profesi SN, apa profesi pengacara, apa begitu. Jadi itu disampaikan di waktu sosialisasi di Kajati Makassar tahun 2014 barangkali atau 2000. Itu dari Prof. Farid Wajdi. Itu tetap menghitung zakat profesi, zakat penghasilan itu berarti sama dengan pertanian atau gimana Ustaz? Ini yang kemudian menjadi
sampai sekarang belum 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 ijma gitu. Kan kenapa jadi ini kan penghasilan. Karena ESS ini sudah pasti 1 tahun ini sekian, kan begitu. Iya. Hanya tiap bulan diterima. Maka kemudian di apa di tetap di uang, karena uang. Jadi tetap menggunakan 85 gram emas. Kalau gajinya 1 tahun sampai 8 nisab, maka dipotong tiap bulan. Kan sama saja nantinya. Iya. Daripada nanti di akhir tahun baru diminta, mungkin susah, terlalu banyak gitu. Oh, bisa begitu tadi? Iya. Iya. Nah, daripada kemudian itu menjadi beban, maka kemudian kan itu tinggal metode. Dalam fikih boleh saja kemudian saya berzakat, saya membayangkan 3 tahun akan datang sekian yang saya dapat, bisa saja bayar sekarang. Itu menurut fikih. Ya, oleh karena itu maka kemudian diterapkanlah itu bahwa boleh membayar sebelum sampai. Dibayar per bulan Iya, misalnya. dan karena ini sudah pasti, kan sudah pasti. Iya. Ya, jadi itu dipakai. Oleh karena itu maka kemudian daripada nanti terkumpul itu banyak yang tadinya hanya 100 misalnya kan 4 juta, nanti di akhir tahun 1.200.000, kan lebih apa itu Lebih ringan kalau itu berbulan. dipakai, bahwa boleh saja seseorang itu yang punya penghasilan misalnya CP sudah bayangkan bahwa 3 tahun yang datang saya akan dapat ini langsung dibayar, itu dibolehkan dalam fikih. Ya, sehingga itu aja kan ini. Nah, cuma nisabnya sekarang yang menjadi apa? Yang menjadi persoalan karena ini kan dapat per bulan, sama dengan hasil pertanian, sehingga kemudian 10 tahun ini pernah di tahun 2014 Basnas Pusat menganukan ke nisab tanaman, tapi kemudian susah. Harga beras di Jawa, harga beras di Selayar berbeda. Iya. Jadi kemudian kita ini, ya, Selayar menggunakan apa? Beras apa? Apa beras impor dari Bulukumba atau beras Campea? Harganya beda. Akhirnya saya bilang, tidak usah Alperon, tetap jalan saja begitu, daripada nanti pegawai ada ini. Ya, sampai sekarang belum dirubah. Ya, sekarang saya dengar muncul sekarang bahwa kembali ke emas, sehingga menjadi berapa itu. Cuma saya bilang waktu kita adakan pertemuan tentang nisab, saya bilang kalau dulu kan orang menggunakan emas itu uang. Jadi dirham itu uang, emas dinar itu emas, dirham itu perak. Sehingga nisabnya 20 dirham, 20 dinar, 200 dirham. Tapi sekarang karena emas itu menjadi mahal, perak tetap harganya. Nah, sekarang pincang. Karena uang itu kertas. Jadi waktu 2014 barangkali kita coba, waktu itu Pak Kiai almarhum bawa dinar Turki dengan dirham Turki, dinar itu 2.400.000.
1 dinar. 1 dirham hanya 70.000. Nah, kalau pakai nisab dirham perak hanya 14 juta sudah wajib zakat. Sedangkan kalau pakai ini harus 48. 20 kali 2,4, 48 juta. Jauh. Jadi waktu rapat dengan Mas Ulama, karena Mas Ulama dengan Kemenak, dengan Kesra, saya bilang begini. Saya lapor kepada Pak Kiai Muhammad. Saya bilang begini, kita gabung 48 juta tambah 14 juta, 68 bagi 2. Jadi ini 30 juta. Siapa yang penghasilannya 1 tahun 30 juta, itu wajib zakat tiap bulan. Saya lapor ke Pak Kiai Muhammad Ahmad. Bilang, dia bilang, jangan bebani orang kaya dengan beban yang berat. Saya bilang begini, Pak, jangan zalim orang miskin. Jangan orang miskin, karena saya lebih takut mendalimi orang miskin daripada mendalimi orang kaya. Dia diam, Pak. Ya. Muhammad itu senior saya di SMI dan di IM. Jadi saya kakak beradik begitu. Jadi saya ngomong biar dia kiai. Saya bilang, iya, jangan zalimi, jangan bebani orang kaya dengan ini, tetapi saya lebih takut mengurangi haknya orang miskin dengan menaikkan itu nisab. Terus dia diam saja. Itu masalahnya. Jadi saya bilang lebih bagus kalau saya dari orang kaya tidak akan jadi miskin. Tapi kalau saya dari orang miskin itu terlalu menderita. Itu yang dipakai sekarang. Saya dengar keluar itu keluar itu nisab baru. Karena anak saya di sana, dia bilang masih ragu juga Basnas ini untuk merubah. Karena kalau dirubah, mungkin tinggal separuh dari ASN yang itu. Jadi katanya belum. Saya bilang enggak. Bagaimanapun juga harus ada ketegasan. Musyawarah dengan Mas Ulama, dengan Pemda, dengan ini, supaya lepas tanggung jawab. Tetapi dalam hati saya dulu tidak pakai itu. Saya bilang, kalau pakai ini, wah, banyak berkurang ini zakat. Nah itu saya sampaikan dengan teman-teman waktu saya aktif. Saya bilang, itulah kalau kita kemudian berdasarkan ini, dan menurut saya tidak adil, karena sekarang yang uang adalah emas, uang kertas. Dulu uang yang emas dan perak. Nah, sekarang kita tinggalkan nisab perak. Jadi waktu itu ya karena saya ketua dan Mas Ulama, ya teman-teman tidak banyak protes. Bilang, kita tunggu dulu yang punya usul kemarin. Ya. Luar biasa kitab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi apa? Saya kira tentang kewarisan mungkin tinggal melancarkan saja teori dan perhitungan itu. Kemudian karena kemarin tentang wasiat. Jadi wasiat itu termasuk salah satu sedekah gitu. Salah satu infak, menggunakan harta untuk dapat pahala. Seperti derma, sedekah, termasuk zakat, termasuk wasiat.
Cuma wasiat itu adalah sedekah yang berlakunya setelah meninggal. Jadi bedanya itu setelah meninggal yang wasiat. Jadi sekarang saya wasiatkan ini untuk ini, tapi nanti setelah meninggal baru berlaku. Kalau Ustaz, ini ada orang berwasiat. Ya. Ternyata yang diwasiati lebih duluan meninggal. Batal wasiatnya atau? Ya tentunya batal, tetapi kalau itu mungkin bisa jadi beda pendapat. Dan tentu kalau misalnya yang diwasiati saya terus meninggal, anak saya menuntut, nah itu mungkin jadi bisa masalah. Wasiat itu sudah ini ada orang berwasiat kepada orang, kemudian ternyata yang diwasiati lebih duluan meninggal. Itu wasiat itu sebelum, misalnya saya berwasiat sebelum saya meninggal, itu wasiat yang saya wasiati sudah jadi kepemilikan dia. Belum. Belum Tidak. Berlaku setelah meninggal yang berwasiat. Setelah meninggal. Berarti kalau dia duluan meninggal. Nah itulah masalahnya. Iya. Mungkin kalau itu jadi persoalan di pengadilan, itu masuk di hikmah maqasid syariah. Siapa tahu mungkin orang itu wasiatnya adalah untuk sesuatu atau masalah keluarga, maka mungkin saja kemudian mengatakan keluarganya bisa terima. Jadi karena itu jadi masalah yang namanya kalau di kasus, maka kalau seperti itu saya tidak bisa mengatakan harus begini. Siapa tahu nanti kalau itu di sidang atau oleh tokoh masyarakat di sidang, mungkin yang berwasiat bisa ditanya atau keluarganya apa kasus syariahnya, biasakan seperti itu. Kalau yang ada hal yang menyangkut kepada keluarganya mungkin bisa tetap berlaku sesuai dengan niat daripada yang berwasiat itu. Mungkin begitu. Jadi nanti dipertimbangkan di pengadilan. Di pengadilan pertimbangannya itu maqasid syariah. Iya, maqasid syariah. Karena ini kan pahalanya orang. Iya, betul. Jadi masalahnya pahalanya orang. Sehingga andai kata saya dianukan akan begitu. Mungkin tanya pihak apa maksudnya ini. Kalau memang ternyata maksudnya adalah untuk dia dan keluarganya, mungkin bisa dianukan. Karena pahalanya ini jadi kasihan kalau semestinya bisa dan tidak, pahalanya terputus. Sedangkan dia mengharapkan pahala seperti itu. Jadi itu pertimbangan seperti itu. Yang dalam ilmu usul fikih maqasid syariah. Jadi kepentingan apa yang timbul seperti itu sehingga terkait wasiat itu Ustaz, ada jumlah atau bagian maksimal yang bisa diwasiatkan atau bagaimana Ustaz? Jadi dalam fikih itu wasiat itu maksimal sepertiga. Maksimal sepertiga dari. Ya, karena khafu jangan ahli waris itu dirugikan. Jadi seseorang harus waspada tentang bagaimana anak cucunya nanti. Sehingga dia anukan apakah hadis apa takrir di zaman Nabi. Tapi itu sudah dalam fikih. Yeah. Dan termasuk di undang-undang itu wasiat maksimal sepertiga. Yeah. Jadi walaupun misalnya nih dia bikin surat wasiat, tapi setelah dihitung-hitung melebihi sepertiga, berarti ahli wasiat tetap maksimal sepertiga yang bisa di ini. Hanya sepertiga. Okay. Dari seluruh, jangan sampai kemudian ini seperenam ini
4/6 tetap tidak bisa dapat semua. Jadi wasiat itu semuanya hanya maksimal 1/3. Berapapun wasiatnya, dalam pengertian jangan rugikan ahli waris. Ya, ya. Ya, kalau di luar Islam bisa saja seluruh warisannya diserahkan kepada siapa, kalau antara siapa yang orang kaya dunia ini anaknya perempuan tapi kemudian wasiatnya dia tidak dapat apa-apa. Kalau Islam tidak. Ya. Maksimal 1/3. Ahli waris itu apapun apanya selama tidak terhalang karena apa? Karena dan agama ini segala macam pembunuhan itu tidak boleh. Termasuk di Selayar dulu kalau misalnya ada anak perempuannya silarian itu dikutuk. Tidak boleh diberikan warisan ini. Itu tidak berlaku. Hukum Allah itu tidak bisa dianu oleh hukum manusia. Ya. Saya pernah dapat persoalan di bau-bau anak sultan. Dia kawin ini, terus setelah 15 tahun kemudian mereka akur kembali. Saya bilang ini memang tidak ada hubungan darah itu untuk warisan tidak pernah batal kecuali karena masalah pembunuhan dan agama segala macam. Jadi di dalam hadis syarat yang bertentangan dengan syariat itu batal. Itu masalah hak ahli waris orang memberikan budak. Jadi kalau menurut hukum kalau saya memberikan budak maka saya termasuk ahli waris. Itu di zaman Nabi satu saat Aisyah mau beli budak untuk dimerdekakan. Tapi penjual budak itu mengatakan saya mau jual ini tapi hak waris tetap pada saya. Aisyah datang kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana ini? Saya mau beli budak ini tapi dia mau jual tetap hak warisnya tetap dia. Bilang beli saja. Hukum Allah tidak bisa jadi biar dipersyaratkan dalam jual beli enggak apa-apa. Batal itu dengan hukum. Batal dengan sendirinya. Jadi persyaratannya yang bertentangan dengan syariat maka batal dengan sendirinya. Seperti itulah kalau lebih. Ustaz, tadi balik lagi ke yang 1/3 itu berarti 1/3 dari sakar ya Ustaz ya? Ya. Baru setelah itu baru dibagi 2 dengan suami begitu Ustaz ya? 1/3. Jadi ini dulu yang umum dulu. Ya. Nanti kita kaitkan dengan kewarisan. Ya. Jadi pada saatnya begitu. Wasiat. Jadi kita di luar warisan dulu. Ya. Wasiat. Wasiat itu adalah seorang yang mewasiatkan hartanya untuk diberikan kepada siapa dan berlakunya setelah meninggal. Jadi nanti meninggal baru berlaku wasiat itu. Ya, nanti kasusnya kalau terjadi tapi kita yang normal dulu. Jadi kemudian seorang meninggal, kemudian dikumpulkan harta bersamanya. Ya. Setelah kumpul dicari apa ada wasiat apa tidak. Ada utang, ada apa segala macam, segala yang beban itu termasuk wasiat. Ya. Kalau ada wasiat dicatat lah. Ya, wasiat itu maksimal 1/3. Kalau tidak salah hadis atau sabda sahabat.
Tapi itu yang ada di fikih. Karena jangan merugikan ahli waris. Khawfu Duratun diafan. Jadi dianggap bahwa dengan sepertiga dari kewarisan itu tidak mempengaruhi jauh tentang ahli waris, karena haknya pewaris masih ada waktu dia berwasiat, dia masih hartanya. Nah, tetapi pelaksanaannya nanti setelah meninggal. Jadi misal begitu, dia waktu itu kaya, hartanya 100 juta, tapi sudah meninggal tinggal 100 juta. Akhirnya dihitung wasiat ini melebihi sepertiga, maka yang ditetapkan hanya sepertiganya saja. Tidak semuanya ini. Bahkan ada yang mengatakan batal, tapi saya pikir terlalu anu kalau dibatalkan, karena masalahnya menyangkut pahala orang yang meninggal ini. Tapi itu nanti lihat di praktek. Kalau misalnya itu bermasalah, kemudian pengadilan, tentu pengadilan yang menentukan apa ijtihadnya. Tapi ada yang mengatakan karena ini melanggar syariat, maka batal. Tapi saya mengatakan tidak melanggar keseluruhan, tinggal dibatasi sampai itu. Tapi kalau baca di kitab-kitab di hukum mengatakan begitu, alasannya begitu, bahwa karena melebihi maka tidak berlaku secara keseluruhan. Tapi kalau saya mengatakan karena ini adalah niatnya orang yang ini, saya mengatakan jangan keseluruhan di ini, dibatasi saja sepertiga yang bisa itu. Jadi wasiat itu semua wasiat, bukan kalau ternyata 3 wasiat melebihi itu, ya harus kelebihannya dibagi-bagi 3 itu untuk tetap di sepertiga. Boleh berwasiat kepada lebih dari 1 orang, Ustaz? Ya boleh saja, sepanjang yang diwasiatkan itu bisa. Kalau misalnya dia berwasiat kepada 2 orang, masing-masing sepertiga. Itu yang tidak berlaku. Seperti kalau 2/3 berarti melebihi ahli waris. Nah, itu yang saya katakan. Ada yang mengatakan karena dia bertentangan dengan syariat, hapus semuanya. Tapi kalau semua jangan. Ya bagi saja dia yang sepertiga itu dibagi 2. Iya, menjadi sebenarnya sehingga menjadi 2/6. maksud niatnya orang berwasiat terpenuhi. Ya, nanti masing-masing dapat 1/6 kalau 2. Iya, kalau saya bagi saya selesai. Ya. Karena ya, sudah meninggal. Coba belum meninggal tanya. Mana yang dibatalkan? Dia sudah mengharapkan dapat pahala. Ya. Hanya gara-gara yang begitu ini kan, kalau saya jangan dibatalkan secara keseluruhan. Ya anu saja, masing-masing sempurna supaya tidak boleh seperti itu. Jadi prinsipnya begitu. Wasiat itu karena ini wasiat harus laksanakan. Dan berlaku. Ya, karena wasiat harus dilaksanakan. Karena sudah diniatkan, sudah diformulkan dengan pengumuman bahwa ini saya wasiat ini, itu secara umum. Kemudian kalau kita ke warisan, Ya. ada hadis la wasiatan li waris. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Ya. Itu hadis. Tetapi Quran mengatakan bahwa interkahim wasiatil walidain wal aqrabin, di Anisa juga orang kayak itu, bahwa kalau ada orang meninggal dan meninggalkan harta, maka wasiat bagi orang tua dan kaum kerabat. Ya, kelihatannya bertentangan antara hadis dengan ayat.
Kerabat itu sepupu satu kali Enggak kerabat, tidak masuk Dekat, di teman dekat. kerabat. Enggak, kan dalam pelajaran ahli waris kan ada ashabul furud dan ashabul arham. Ada kerabat yang dapat bagian khusus seperti dua seperti ini, dan ada yang tidak. Jadi sepupu itu masuk dari arham. Kerabat juga tapi tidak tertulis dalam ini sekian bagian. Nanti dalam pembagian baru dia dekat dengan siapa. Misalnya sepupu sekali. Dekat dengan misalnya saudara perempuan. Paman tidak ada. Mungkin dia kemudian dia tidak punya anak ini pewaris, bisa saja dia menduduki pamannya sebagai Bagian pamannya. Iya. Jadi nanti itu jadi dalil ahram itu tidak kepada pokoknya mungkin 4 kali barangkali kalau dalam struktur itu dia berdekat barangkali bisa masuk. Makanya tidak diberikan dalam Quran tidak diberikan tersendiri. Hanya sampai kepada saudara. Hanya saudara, bapak. Setelah itu kemudian yang lainnya Dawil Arham. Kecuali nenek dengan cucu itu di fikih nenek itu mengganti ayah, cucu mengganti anak. Lainnya itu yang di luar itulah Dawil Arham. Punya hubungan keluarga tapi tidak dapat bagian tertentu. Sebut 3, 4 Al-Quran. Jadi di fikih itu ada Dawil Furud, keluarga yang mendapat waris secara tertentu, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, dan Dawil Arham, hubungan keluarga yang bisa dapat warisan setelah Dawil Furud tidak ada. Jadi itu untuk Nah, kemudian jadi Quran mengatakan silahkan berwasiat orang tua dan kaum kerabat. Kemudian ulama kemudian menganalisa itu. Kenapa ada pertentangan? Kita yakin bahwa tidak mungkin ada pertentangan antara Quran hadis. Iya. Itu prinsip. Kalau ada yang begitu, dicari jalan keluarnya. Maka kemudian dikompilasi bahwa orang tua yang lain agama, kemudian berarti kan tidak boleh anak angkat. Kata Quran jangan namakan anak angkat itu dan anak kandung. Nah, itulah kemudian diberikan ayat ini. Kalau orang tua dan anak yang beda agama tapi hubungan ini ikut Al-Quran, wasahih beda rupa, maka itu yang diterapkan di sini. Wasiat kepada orang tua yang agama, yang dalam keseharian tetap sama dengan orang tuanya yang seagama. Jadi hubungan itu tetap hanya karena berbeda agama, tapi dari sudut darah tidak. Nah, itu yang ditafsirkan bahwa ayat ini berlaku untuk itu. Anak angkat dan orang tua yang lain agama, yang sesuai dengan Al-Quran, wasahih rupa. Kan begitu
di apa ayatnya itu. Terus pada tutihuma. Jadi kalau orang tua mau mengajak kamu untuk musyrik, maka jangan la tutihuma wasahihuma bil ma'ruf. Sahibukum. Jadi selama hubungan antara orang tua yang lain agama seperti itu, maka dipakai ayat ini. Jadi bisa dia dapat warisan. Bukan warisan, harta warisan tapi lewat wasiat. Wasiat, ya. Jadi hukumnya begitu. Iya, iya. Dia dapat harta dari yang meninggal dari anaknya, bukan lewat warisan tapi lewat wasiat. Kalau Ustaz, kalau ahli waris ini beda agamanya. Itulah jadi itu dulu yang disepakati. Nah, orang tua bisa saja kemudian saudaranya menjadi akrabin. Jadi kan dua. Riwayatnya orang akrabin. Walidaini wal aqrabini. Jadi bisa saja kalau walidain sama dengan itu dan dia adalah saudaranya tetap sama begitu, bisa saja. Tapi itu dua-duanya tetap tidak boleh lewat sepertiga. Iya. Tetap tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih. Berapa pun yang terima, Tetap sepertiga. hanya sepertiga yang bisa diberikan kepada itu. Jadi wal aqrabin itu. Jadi tadi jelas walidain yang wasahihuma bil ma'ruf, yang hubungannya tetap sebagai ayah dan anak. Ya, termasuk anak angkat. Karena anak angkat sudah termasuk akrabin, sudah kerabat, maka kemudian itu berlaku. Anak angkat meskipun hubungan darah tidak ada, tidak dapat warisan, tetapi bisa dimasukkan dalam ayat ini, dalam akrabin. Karena di surat apa itu? Ida al-qismata. Yatama wa akaltumul aiman, yang kamu punya perjanjian. Nah, itu tafsirkan juga perjanjian itu antara seorang dengan antara anak dengan bapak sebagai anak angkat. Itu ditafsirkan termasuk bisa akatul aiman, yang bersumpah setia. Jadi dua alasan dipakai oleh ulama untuk bisa anak angkat, berdasarkan akad aiman dan berdasarkan akrabin dalam. Nah, itu yang masuk di kombinasi Islam. Jadi dan itu wasiat wajib, Pak. Meskipun tidak berwasiat secara langsung, tapi begitu hubungannya, maka dia bisa dapat. Kalau dia menuntut, bisa dapat. Atau kalau misalnya saya yang disuruh membagi, saya akan tanyakan kepada ini, baru anukan kepada dia bahwa agama mengatakan begini, sehingga hubungan antara pewaris dengan mereka yang di dunia itu baik, tetap berlanjut sampai itu. Jadi wasiat wajib itu yang tadinya Nabi mengatakan tidak boleh kepada ahli waris, kemudian ulama membatasi selain waris ayat ini, selain waris atau ahli waris atau kerabat yang terhijab untuk dapat warisan. Boleh berwasiat. Ya. Wasiat ayat ini dialkan kepada itu, wasiat ini kepada ayah tidak dapat karena lain agama, dan anak angkat karena angkat bukan anak kandung. Ya, terserah itu lebih jauh, apakah saudara beragama juga masuk akrabin
Itu nanti dalam praktek di masyarakat baru kita lihat. Tapi hukum bisa. Kalau ayah bisa, anak bisa akrabin. Kalau yang berlaku sekarang itu yang di undang-undang adalah ayah orang tua yang lain agama dan anak angkat masuk wasiat wajibah. Jadi dia dapat bagian dari situ bukan karena bagian warisan, tapi dari wasiat. Yang sepertiga itu saja. Yang sepertiga itu nih. Yang sepertiga. Dan iya sepertiga. Jadi kalau misalnya ada ayah anak angkat, nggak boleh dua-duanya, nggak boleh lebih dari gabungan dari keduanya, tetap nggak boleh sepertiga. Yang sepertiga. Iya. Dibagi dua. Nah, seperti itu dibagi dua. Maksimal. Artinya kenapa maksimal? Siapa tahu nanti dalam kenyataan bahwa kalau dia sepertiga, kasihan ahli waris asli, maka itu dipertimbangkan. Jangan merugikan yang... Jangan sampai lebih banyak yang diwasiatkan daripada yang diwasiatkan. Dia lebih banyak dari yang ini. Kenapa disebut wasiat? Wasiat apa Wajib. tadi? Wajib Ustaz. Artinya karena ini Quran, maka ulama mengatakan harus dilaksanakan. Wajib. Ya, sekalipun dia tidak ucapkan atau Iya, makanya dalam undang-undang wasiat wajib. Artinya Dia tetap mendapat. Andai kata yang itu tidak menuntut, mungkin tidak perlu, setelah dia tahu tidak menuntut, bisa saja dilaksanakan. Tapi kalau dia menuntut, nah itu wajib. jadi kalau misalnya dia tidak berwasiat sama sekali, Iya. tetap dapat. Kalau dia tetap kalau dia menuntut tetap dapat. Jadi anak angkat dan orang tua yang lain agama, ada atau tidak ada resmi wasiatnya, kalau dia minta dikasih. Tetap dapat. Itu dia. Iya. Makanya dikatakan wasiat wajib. Berarti orang tua yang beda agama sama posisinya dengan anak angkat tidak mendapatkan harta warisan. Iya. Dia hanya mendapatkan Iya, wasiat. namanya anak angkat. Tidak ada Dikatakan odum ya baihim di Quran. Sama masuk ke posisinya dengan orang tua yang beda agama. Iya, karena dia terhalang karena agama, yang anak angkat terhalang karena darah. Darah ya. Tapi dia akrobin, maka dia mendapatkan Ya, tapi karena wasiat. dia dalam hubungan kejiwaan dunia sama dengan ayah asli, sama dengan anak asli, maka kemudian berlakulah wasiat ini. Meskipun karena ada hadis mengatakan jangan wasiat kepada ahli waris, berarti kalau ada wasiat kepada ahli waris itu batal dengan sendiri, bukan tidak berlaku kalau ahli waris lain tidak setuju. Iya. Ya, misalnya saya punya anak ini, anak yang saya senangi ini, saya kasihkan bagi, kemudian dia lebih, bisa berlaku kalau disepakati oleh waris yang lain. Mungkin sudah termasuk itu pertanyaan tentang bagaimana kalau orang tua mau membagi memang sebelum meninggal, maka bisa berlaku sepanjang ahli waris lain tidak menggugat. Sepanjang tidak menggugat. Ya, makanya waktu Ipar ini meninggal di Kota Surung, saya sampaikan dengan anak-anaknya, saya bilang bagi sekarang secara syariat ini, kemudian tulis, bikin akta, dan tangan semua. Artinya dengan itu berarti sepakat. Sepakat ya. Ada buktinya. Ada bukti. Nah, kemudian karena mama masih ada,
Bisa saja mengatakan sekarang silakan mama gunakan semuanya. Nanti mau meninggal baru bagi Boleh seperti itu. ya. Dia Asulul khair. kesepakatan. Kalau anu Ustaz, ada orang merantau. Satu orang ini merantau, kemudian di perantauan dia menjadi orang yang sukses. Satu orang belum sempat menikah, belum sempat punya anak, kemudian dia meninggal. Hartanya ini kemana? Orang. Ya kembali ahli warisnya. Ini ahli warisnya tidak tahu bahwasanya ini Kalau itu kan itu apa sesuatu yang tidak mungkin. Ya itu terserah bagaimana di sana. Tapi secara hukum ahli warisnya ini yang berhak. Walaupun tidak dia Dan tahu. istrinya yang di sana. Jadi meskipun dia tidak punya anak, waktu meninggal dia punya anak. Gitu. Jadi istrinya itu dapat bagian suami yang punya anak. tapi dia belum beristri, Ustaz. Belum beristri. Orang tuanya. Orang tuanya, kembali ke orang dapat, tuanya. walaupun Orang dia tidak tuanya. tahu. Tetap yang ahli waris adalah Orang Bapak. tua. siapa ahli waris? Kalau dia punya anak di sini, Dia Dia belum berhak. menikah, Ustaz. Dia belum menikah, pergi merantau ceritanya ini. kalau itu Tetap itu- orang tuanya yang dapat ahli waris. artinya prinsipnya siapa ahli warisnya itu yang berhak Nah, mengurus. iya. Kalau tidak tahu ya kita Tidak apa itu pemerintah setempat bisa melakukan sesuatu atau bagaimana itu, Ustaz? ya mestinya itu kemudian masuk di betal mal atau sekarang di Basnas. Basnas. Tapi mestinya itu diajukan ke penagama. Dicari dulu ahli waris. Ya mesti bersetempat atau siapapun di situ ada peristiwa itu lapor ke penagama. Ya. Iya, iya. Sehingga kemudian ada putusan bahwa semua hartanya ini diserahkan ke kalau negara ke balai harta balai harta peninggalan atau apa itu di Makassar di jalan veteran itu jadi warisan. Kalau di Islam Baitul Mal itu negara tapi tidak ada, maka kalau tidak salah dalam undang-undang itu diserahkan ke negara lewat pengadilan agama. Iya, iya. Ada kasus begini, Ustaz. Ada orang pergi merantau. Kemudian dia tinggal di tempat ada satu rumah, dia tinggal di tempat itu. Bukan kerabatnya. Dia sukses, kemudian meninggal dengan meninggalkan banyak harta. Akhirnya yang ambil itu hartanya karena tidak ditahu di mana ini ahli warisnya. Ini asalnya juga tidak jelas, tapi dia banyak peninggalannya, maka diambillah yang punya rumah itu hartanya. Yang tinggal di tempat itu, yang tempat tinggalnya diambil oleh orang yang dia tinggali rumahnya itu. Ya. Artinya mungkin saja bisa dimasukkan akatumul aiman. Bisa masuk di situ, Di. Iya. Karena dia sudah punya Kedekatan. Kedekatan. ya, sudah punya ikatan akatul ada ikatan Perjanjian. ya bisa saja itu dipakai itu. Kalau ada yang gugat dipakai itu. Tapi kalau dia bijaksana, dia lapor ke pengadilan. Iya, iya, iya. Bahwa ada orang ini tidak tahu di mana begini mesti lapor ke pengadilan. Iya, iya. Nanti pengadilan yang tangani yang bukan agama. Karena kalau pada negeri masuk di balai harta kekayaan kalau salah ada di jalan veteran itu. Kalau di hukum Islam warisan itu masuk Baitul Mal. Iya, iya. Baitul Mal itu kantor pembenahan negara Islam. Tapi karena
kita bukan negara Islam, maka kalau tidak salah di kompilasi itu diserahkan ke dimintakan putusan dari agama untuk di mana dia waktu saya ini dibayangkan itu ke Basnas. Jadi Basnas itu ada sedekah, ada zakat, ada harta peninggalan berfungsi sebagai Baitul Mal. Kalau dia punya orang tua yang kafir, maksudnya tidak satu agama, itu tinggal dia yang hidup, tinggal orang tuanya yang hidup, tapi beda agama, Ustaz. Itu lah masuk Dikasih ke bisa masuk di wasiat wajib, Bang. wasiat wajib, bahkan tidak bisa lebih dari sepertiga, Ustaz. Itulah sisanya itu yang masuk ke negara. Oh, tetap dia tidak dapat ini. Tidak bisa Tidak semuanya. bisa di. Karena lain agama berarti hijab warisan, maka dia hanya dapat wasiat. Oh iya. Dia hijabnya itu bukan ahli waris tapi agama. Iya. Hijabnya sebagai ahli waris adalah agama. Iya. Tapi kemudian karena dia ayah hubungan darah itu, kemudian dia bisa masuk di wasiat. Jadi tetap bukan ahli waris. Jadi dia tidak bisa dapat bagian warisan, sehingga dia hanya dapat wasiat, maka maksimalan sepertiga. Oh, dia sisanya itu masuk negara. Berarti tetap dia tidak bisa dapatkan itu harta tidak peninggalan. Tidak bisa karena yang anak angkat juga sama, iya, Ustaz. anak bisa. Nah, kalau misalnya itu orang gara-gara dia mau mendapatkan itu harta, maka dia masuk Islam. Mungkin ditanya dulu apakah sebelum meninggal orang itu di Islam atau sesudah. Oh, gitu. Karena hukum berlaku. Ini kan pas meninggalnya. Pas meninggalnya dilihat, pas meninggal tetap. Iya. Ditetapkan. Iya. Kalau misalnya setelah Ya, meninggal masuk Islam, makanya kapan meninggalnya itu sangat penting. Iya, Itu pertama dulu kalau sudah berlalu. Ditanya kapan masuk Islam. Iya, ditanya jangan hanya karena mau cari masuk Islam. Iya. Berlakunya itu adalah Ketua pada bisa saat masuk meninggalnya Iya. ahli waris. Iya. setelah dapat keluar lagi. Ya. Habis mungkin. hanya mau kawin masuk Islam. Iya, jadi begitu. Jadi warisan itu adalah kapan meninggalnya orang itu. Iya, oke. Status daripada harta, status daripada ahli waris di situ. Makanya waktu Pak Islam bawa itu yang dari Rian, bilang, kenapa harus ditanya kapan meninggalnya? Saya bilang itu hukum. Iya. Di situ letaknya. Apalagi waktu itu ya tidak punya anak, masing-masing pun saudara. Jadi harus dibagi dulu. Jangan ini kemudian dibagi dulu. Siapa yang duluan meninggal itu dibagi dulu anunya, harta warisannya. Jadi yang dapat warisan hanya saudaranya istrinya tidak. Ya, kalau orang yang mungkin tidak, harus dibagi. Jadi prinsipnya kapan meninggalnya itu penting untuk diketahui siapa ahli warisnya dan berapa jumlah kekayaan hartanya. Karena begitu tidak punya anak, masing-masing punya saudara. Kalau langsung dibagi, ini mendalimi salah satu dari saudara yang mestinya agil. Iya. Itu rumitnya kalau jadi urusan juga. Kenapa ditanya? Saya bilang itu hukum. Pada saat saya meninggal, itu ahli warisnya hanya ini. Dan nanti kemudian istrinya dapat bagian. Nah, nanti istri meninggal, saudaranya dapat, ini tidak lagi. Nah, kalau langsung dibagi, rugi ini istri yang belakang meninggal
karena gitu. Ya, jadi itu yang tekankan, harus diketahui kapan meninggalnya. Pada saat meninggalnya itu siapa ahli warisnya? Ya, gitu. Ya, berarti istrinya masih ahli waris sehingga dia dapat warisan. Jadi nanti meninggal yang tadinya sakar setengah ditambah dengan bagian warisannya, banyak ini diterima oleh yang belakang. Itu akibatnya kalau dibagi pas sesuku. Ustaz, mau balik bertanya dulu sedikit Ustaz. Ini saya lagi baca tadi malam baca tafsirnya di ayat 11. Kan kemarin kita belum contoh kasus ya. Ini kan kalau misalnya kemarin kan rata-rata yang kita bahas kan kalau suami atau istrinya masih hidup. Iya. Tapi kalau ini misalnya dia seorang janda, kemudian janda satu anak, kemudian janda itu meninggal, tapi masih memiliki ibu bapak masih hidup. Berarti kalau yang kalau di ayat 11 ini berarti kalau seperti itu berarti kan janda dengan satuan, berarti anak perempuan ya tadi, anak perempuan dapat 1/2 ya. 1/2. Kemudian kalau di ibu 1/6. Kemudian kan kalau di sini masing-masing kan dapat 1/6 ya Ustaz ya, karena ibu bapak ya. Iya. Berarti kalau di sini anak perempuan 1/2, kemudian ibu 1/6, kemudian bapak juga 1/6 ditambah dengan sisanya asabah itu. Betul? Enggak, kalau punya anak Tapi anak perempuan perempuan dia bisa langsung asabah. Anaknya yang asobah. Gunakan itu ibu 1/3. ya. Kalau ahli warisnya walidain, Ya. Falium sulus 1/3 ya. 1/3. Ibunya 1/3. Sisanya itu bapak. Sisanya bapak. Ya. Kalau seperti itu, karena tinggal 1/2 dan ibu 1/3, berarti bapak 1/6, Ya. maka dikasih 1/3 dari sisa. Berarti 1/2 itu dibagi mereka, bapak 2/3, 1/3 ibu, bapak 2/3. Karena kalau di sini Ustaz, ini di penjelasan tafsirnya ini keduanya bergabung bersama anak-anak, ini yang ibu bapak ya. Karena ini kedua ibu bapak memiliki beberapa keadaan dalam masalah pembagian harta warisan. Keadaan pertama, keduanya bergabung bersama anak-anak jenazah ini, maka masing-masing memperoleh 1/6. Jika jenazah tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuan, maka bagi anak perempuan adalah setengah, dan masing-masing ibu bapak mendapat 1/6. Sedangkan bapak mendapat 1/6 asobah sisa lainnya. Sehingga bapak memiliki bagian tetap tadi 1/6 dan asobah. Begitu kalau di sini saat itu bagaimana? Sama saja dengan menggunakan 1/3. Jadi separuh diambil anak, tinggal separuh. Iya. Kemudian ibu dapat 1/6. Ibu 1/6 ya. Bapak dapat 2/6. Iya. Kan sama saja, 1/6 tambah sisanya 1/6. Iya. Sama saja. Berarti dia langsung Kan 2/6. dapat 1/6, berarti masih ada 1/6. Iya, cocok nih ya. Itu ada Ya, dua bagian berarti bapak dia 2/6 sama sudah sesuai dengan ayat itu. 1/3 sisanya bapak. Iya. Langsung saja 2/6 di situ. Iya, 1/6 tambah 1/6. Berarti ibu 1/6 bukan 1/3 kan? Iya, 1/6 berarti kan 1/6 itu tinggal 2/6. 1/3 dari sisa, maksudnya kalau 1/3 dari sisa begitu. Iya. Jadi 1/3 dari sisa. Iya, 1/3 dari sisa. 1/3 kali 1/2. Iya. Kan 1/6. 1/6 ya. Ya.
tinggal 26. Iya. Iya, ya. Cocok itu. Iya, iya. Seperenam, kalau bapak ada 1/6 Iya. ditambah dengan sisa, Iya. sisa juga 1/6, 26 sama Iya, dengan iya. tadi. Iya, iya. Sepertiga dari sisa. Hmm. Sepertiga dari sisa, Iya. sisanya itu bapak semua Karena 26. dia 2 kali lipat. Hasilnya sama. Iya, iya, iya. Tapi bisa Cuma juga dia berarti kan berikan, dia iya. kalau di sini Iya. kan dia tetap mengacu pembagian 1/6 Iya. 1/6 itu, Ustaz. Tapi Bapak karena ada kasih bapak, sisanya. Ada berarti kan kelebihan. asoba kan? Kasih sisanya. Iya, Iya, sisanya. saya asal. Ya. Sama satu lagi, Ustaz. Ini masih statusnya janda. Kemudian janda, kemudian masih ada ibu bapak, tapi ada 2 saudara laki-laki. Ini berarti kan kalau harusnya kan tadi ibu kan harusnya dapat 1/3, tapi dia Enggak, kalau Salah ada nggak? bapak, ya, saudara tidak dapat. ya. Tapi ibu tetap dapat, jadinya 1/6 bukan Iya, 1/3 kan, Ustaz? enggak. Kalau tidak ada tidak ada saudara, Iya. yang ada hanya Ada anak Ustaz yang istri, Dia janda, tidak punya anak, tidak punya anak. hanya punya Maka 2 saudara laki-laki. yang dapat bagian hanya ibu bapak itu. Iya, Ustaz. Itu yang sepertiga ibu, Iya. sisanya 2/3 bapak. Ya, karena di sini Ustaz, ini di dalam tafsirnya ini apa namanya? Ya, kondisi ketiga Ustaz ya. 2 ibu bapak bergabung bersama beberapa orang saudara laki-laki, baik sekandung, sebapak atau seibu. Mereka memang tidak mendapatkan warisan sedikit, maksudnya 2 saudara laki tidak mendapatkan warisan. Akan tetapi mereka ini telah menghalangi ibu memperoleh 1/3. Menjadi 1/6. Jadi kalau di sini saudara laki-laki ini menjadi penghalang ibu untuk dapat 1/3. Maka ibu memperoleh 1/6 jika bersama mereka tidak ada ahli waris lainnya dan bapak mengambil sisa. Sedangkan hukum keberadaan 2 orang saudara itu sama dengan keberadaan beberapa saudara yang lainnya menurut jumhur ulama. Kalau saya tidak tepat itu. Al-Quran mengatakan Iya. waris abuwaihi, dan ahli waris hanya Iya. 2 orang tua. Iya. Berarti meskipun ada saudaranya itu bukan ahli Bukan waris. penghalang ya Ustaz ya. Iya, jadi dia terhalang sehingga ayatnya ini dipakai tetap seperti Sepertiga ibu, 2/3 bapak. Bapak. Itu yang praktis tafsirnya. Hmm. Jadi apa? Ada meninggal, Iya. ada ibu bapak, Iya. tidak ada ahli waris lain, titik. Langsung Kecuali saja anak. ya, seperti kita kembali ke seperti Jadi tidak usah pertimbangkan ada saudaranya ini. Kenapa harus pertimbangkan? Nah, dia bukan ahli waris. kecuali kalau bapaknya tidak Ya, kecuali kalau bapak tidak ada, hanya ibu dia ahli waris. bisa Tapi dapat. selama bapak ada atau anak ada, dia bukan ahli waris. Jadi tidak perlu dipertimbangkan. Ya, saya kalau itu Ya. artinya dia menghayal. Yang mana tadi? Sudah jelas bahwa saudara tidak dapat, bukan ahli waris. Kenapa dipertimbangkan? Saudaranya siapa ini, Ustaz? Saudaranya Saudaranya yang meninggal. yang meninggal, Ya. Oh, saudara yang meninggal. tidak punya Jadi anak. kalau dia ada di pertambahan. Nah, ada ibu bapaknya. oh iya. Sudah jelas dalam Al-Quran, warithu abuwaihi, Iya. dan yang mewarisi adalah kedua orang tuanya. Ya. Berarti tidak ada ahli waris lain. Ya kenapa harus dicontohkan? Ya. biar seribu keluarganya. Itu saudaranya belum menikah sama. Enggak, pokoknya tidak. selain Saudara saudara, tidak ya. dapat kalau ada Ya itu makanya di sini kan saya Apa- tanyakan karena apa maksud ya, saudaranya karena itu? kalau kita belajar kemarin ya udah. selama ada bapak atau anak, Ya. dia bukan ahli waris. Ya. Jadi tadi kalau janda itu meninggal, Ustaz. Dia punya harta. Dibagi 2. Bagian pertama untuk anaknya, iya. bagian Kalau ada anak. kalau ada anak ya. Kalau anak, Ini anaknya terserah berapa? enggak. Kalau anak lihat Lihat laki-laki anaknya atau perempuan. berapa. Ya, anaknya berapa? Laki-laki atau perempuan? Ya, lagi perempuan itu udah dilihat semua. Ya. Kalau dia punya 1 anak,
apa laki-laki atau perempuan? perempuan misalnya, perempuan. Seperdua. maka dia seperdua, dapat Seperdua. seperdua. Berarti bagian ini dia dapat sendirian. Iya. Bagian yang ini yang satunya Ya kalau tidak lain di rod ditambahkan kepada dia. Kalau sudah tidak ada ibunya, ada masih ada ibu ya, bapaknya. dikasih seperenam. Seperenam. Berarti masih ada Seperenam ibunya, masih ada bapaknya sepertiga. 2/6. Masih ada sepertiga. 6 ditambah sisanya. Masih ada sepertiga. Iya. Ditambah sisanya. Nah, maka berlakulah itu rod Kalau ada ayah. selain suami Kalau ada istri ayah langsung sobat. berarti dia rod kepada anak dengan ibunya. Ayah. Yang Kalau 23. tidak ada ayah. Iya, iya. Masuk rod. Ya, karena kalau cuma ibu Ya, berarti karena kan tidak ada seperenam. sobat. Ibu Masukkan di rod. seperenam. Seperenam tambah Berarti seperdua dibagi tinggal. secara utuh seperti itu. Pembilang jadi disamakan. Samakan. Iya. Seperenam tambah seperdua. Sehingga apa? 1/6 tambah Tambah seperdua. 3/6 menjadi 4/4. 1/4 dengan 2/4. Menjadi 4/4. Ya, 1/4 dan 3/4. Tambah 3/6 berarti kan 4/6. Menjadi 4 menjadi 4/4 gitu. Jadi apa? Nanti buktikan itu. Bagaimana secara matematika yang panjang. Tapi saya lihat Itu sama. itu mau Saya lihat- cari itu bagaimana bisa Kalau di sini kalau dalam matematikanya itu bagaimana bisa Kalau di dijadikan sini itu agak- supaya sama itu langsung tidak ada itu kapan. Enggak, kalau matematikanya kemarin kan kita pisahkan kita. kalau Jadi- di sini 1/2 1/6 dan 1/2 disamakan. Hmm. 1/6 dengan 1/6 kan 1/6 ini 3/6 menjadi 4 persoalan. Iya 4/6. Dia ambil 1/4 1/6 dari 4 diambil dari ada begitu dari panjang, makanya saya uji dulu dia bagaimana cara matematika. Setelah itu baru saya pegang. Berarti kalau tadi kan kalau dia bisa tidak punya bapak, berarti kan hanya anak perempuan dan ibu. Berarti Iya. kan 1/2 ditambah 1/6 Ustaz. 1/6 berarti masih ada 2/6 yang sisa. Berarti kan 3/6 tambah iya. Ya, 2/6 ini dibagi Ya, berarti kan ditambahkan. berarti langsung saja saya beri apa? Nah, kan berarti kan 4/6 berarti langsung 4/4. Berarti 3/4 berarti 3/4-nya untuk anak perempuan, 1/4-nya untuk ibu. Begitu Ustaz ya. Kalau di apa? Ya, kalau dibikin. Jadi Tidak pakai matematika yang panjang. iya, jadi langsung simpel 3/4 untuk anak Nanti dia perempuan. buktikan apa betul apa tidak. Bagaimana matematika panjang, Iya. sedangkan kalau Iya. fikih cepat langsung saja. Iya, kan kalau matematika panjangnya ini kan berarti 2/6 ini yang dihitungkan baru dibagi. 1/6 untuk Dikalikan lagi dengan apa namanya? dan masing-masing kali perbandingan 1/2. perbandingan bagian. Iya. Ya. Kalau itu kalau Tapi itu kan bisa kalau disadap, fikih tapi langsung misalnya saja. ini kalau misalnya yang 4/6 itu kan toh, mau dijadikan 4/4 itu Ya. ada caranya itu kan. Nah, bagaimana caranya Itu yang mau ku cari. matematika dapat Kan, itu apa cocok apa tidak? Kan berarti kan kalau 4/6 berarti kan bagaimana 2/6-nya itu yang dihitung dulu tuh. Nah, itu. Biar bisa jadi ini kan. 4/4. Ya, baru 2/6 ini dicari dulu ini baru dibagikan lagi kembali itu. Itu. Karena kan dia Rodkin itu. Kalau di sini Coba. Anda bingung? Ini tadi kasusnya masih nyambung jadi dia janda. Kalau tadi kan yang ini masih ada bapaknya. Sekarang dia janda, hanya meninggalkan satu anak perempuan sama ibu. Nah, coba beda. Mana pilih? Kalau begitu satu kali. Jadi dia cuma tinggal meninggalkan dua ahli waris, satu anak perempuannya sama ini karena dia janda. Jadi ibunya dapat berapa? ini persis dengan anu. Ya, gimana Seth?
kalau yang mendapat pembagian sisa Ya. berbidang, sedangkan derajat mereka tidak sama, hendak diambil jumlah ketentuan mereka satu persatu. Begini, untuk anak perempuan kan separuh, Separuh, ya. 3/6. 3/6, ya. Kemudian untuk ibu 1/6. 1/6. Ya. Berarti totalnya 4. Jumlahnya 1 tambah 3 4. 4, ya, 4/6. Sedangkan sisanya 2/6. Ya. Nah, perbandingan itu menjadi 3 tambah 1 4, sehingga anak mendapat anak mendapat 2/6 kali 3/4. Yang 3/6 tadi menjadi 3/4 karena Ya, 3/4 kan? bandingannya 3 dan 1. Iya, berarti kan 3/4 untuk anak perempuan kan, Ustaz? Iya, tunggu dulu. Jadi dia anu dulu, pembandingnya itu 1/6 dan 3/6. Ya, Itu ditambah. Ya, Jadi menjadi 4. Iya. Ya. Baru kemudian bagiannya itu dikali ke sana untuk tambahan. Ibu dapat anak dapat 2/6 itu dikali 3/4. 2/6 2/6 sisa itu dikali 3/4. dikali 3/4 tadi. Maka anak perempuan itu dapat 1/4. Kemudian 2/6 kali 1/4, 2/12 untuk ibu. Jadi 3/6 tambah 1/6 tambah 3/6 tambah 1/4 itu untuk anak, sedangkan 1/4 tambah 1/12 itu adalah untuk ibu. 2/3 Jadi akhirnya 6/12 tambah 2/12 tambah 6 3/12 tambah 1/12 menjadi 2/12 1. Jadi dia makanya dia panjang. Kan tadi 3/1. Ya. Anak 1/2 3/6, ibu 1/6, berarti bagiannya 3/1. 3/1. Iya, 3/1. Gitu. Ya. Bagian aslinya Iya. Iya, 3/1. anak dapat 3/6, Iya, Ibu 1/6. Ya. membagi sisa itu dijumlah 3 tambah 1. 4. Ya. 4/6. Dan itulah yang menjadi yang menjadi asli, sehingga anak 3/4 kan 1 berarti 4, berarti anak 3/4 dari sisa 2/6. Oh, 2/6. Berarti 2/6 dikali 3/4. Kali 2/6 kali 3/4 berarti 1/4. 2 kali 3 6 6/24 1/4, iya. per 24 berarti 1/4. 1/4, iya. Nah, Terus ibu juga begitu. 1/4 dikali 2/6 itu 1/4 dikali 2/6. 6. Itu mendapatkan 1/12. 1/12, iya. Itu ditambah kepada separuh dengan 1/6. Menjadi 3/6 tambah 1/4 anak. 1/4 anak, 1/12 ibu. 3/6 ditambah 1/4 untuk anak perempuan, sedangkan ibu 1/6 tambah 1/12. Kalau anak 1/4 ditambah berapa? 3/6 awalnya tadi. 1/4 tambah 1/2 tambah 3/6. 1/2 ditambah 1/4 tambah 1/6, sedangkan ibu 1/6 tambah 1/12. Bagian tadi yang 1/4 tambah 1/6. 26
Berarti Bagaimana dapatnya? tunggu Ustaz. Menjadi anak 9 per 2 Anak 9 per 12. Ibu 3 per 12. Terus Ustaz? Anak 9 per 12, ibu 3 per 12. Begitu Ustaz? Dulu cocok. Satu tuh 12 per 12. Tolong Ustaz jelaskan di atas. Kalau tadi juga begitu. Kalau langsung tadi kan langsung cepat saja. Ya, tapi biar ini juga Menjadi bisa juga. seperempat tambah 3/4. 3/4 menjadi seperempat. Sama saja. Ya. Tolong Ustaz jelaskan di atas dulu. Ini ulama fikih yang bikin tidak bukan ulama matematika. 3 Iya, udah paham. tambah 2. Tapi mereka yang bingung Ustaz. 5 per 12 Ini sama 3 per pesantren 12 perlu tambah belajar matematika. 5 per 12 3 per 12. Saya kebetulan begitu. Saya Bukan. favorit saya di SR itu berhitung. Tadi kan anak itu kan awal kan jadi kembali ke ininya. Ke Kalau di sana anak awal 3 per berhafal, 6. kita dikasih Tambah rumus. Seperempat. Oh 3 per 4 kali 20 Ya, 100. dari awalnya. 8 kali 2,5 100. Jadi kalau soalnya 16 kali 3,5 cepat saja. 16 bagi 82, itu bagi 23 600. 3 per 12. Selesai. Ya Ustaz, kayaknya saya jelaskan dulu Ustaz ke Iya. mereka. Silakan. Karena kamu guru, saya hakim jadi. Daripada mereka ini Iya. penasaran nanti ditambah saja. Jadi Dia bingung, biar bingung dulu. Daripada sama-sama. jadi tadi kasusnya janda ya. Jadi Pas di sini ada contohnya agak panjang. janda, kemudian janda ini masih punya oke. Kemudian punya anak perempuan. Ini janda ya, kemudian meninggal suaminya atau kalau masih janda kan. Nah, kemudian bapaknya juga cuti, ahli warisnya tinggal 2 kan, ibu sama anak perempuan. Berarti ibu berapa bagiannya? 1/6. 26. Anak perempuan 1/4. 1/2. Hah? 3/6. Satu orang perempuan. Satu anak perempuan. Kembali ke ininya. eh, Kedua. walau ibnu. Bisa Mi? Anaknya dapat Walau bin 1/2. Ya, setengah ya. Ya setengahnya kan. Nah, ini kan tadi ini kalau mau disamakan penyebutnya, ini kan tetap di 1/6 toh. Nah, kalau 1/2 berapa? Kalau disamakan penyebut 6? 3? 3 per 6. 3/6. Jangan tidak yakin. Berarti berapa? 3/6. 3/6. Berarti 1/6 dan 3/6. Nah, berarti kan kalau ini ditambahkan berarti 1/6 ditambah 3/6 sama dengan berapa? 4/6. 4/6. Ah, berarti masih ada sisanya berapa? Biar ini biar berarti kan sisanya berapa kalau biar jadi 1? Hah? 4 per 4. Berarti ini kan masih 4 per 6 gitu, berarti masih ada sisanya 2 2 per 6. 2 per 6. Sisanya kan 2 per 6. Nah, jadi ini Mi yang Nasabah tidak ada ya, karena tidak ada nasabah kan? yang menghabiskan Ya, harta, ya, maka Jadi dibagi kepada yang berhak secara imbang, ya, secara adil. ya. Berarti kalau kita ini tadi perhitungan yang di sini, berarti kan kalau kita lihat-lihatin berarti kan ada apa ini 3 bagian toh? Berarti kan ini 3 banding 1. Kan ini kan 3/6 Ki. Ini 1/6. Nah, makanya di perhitungan tadi di buku ini untuk misalnya ibu, nah berarti ibu adalah 1/4.
Ini bukan bicara cepatnya yang Ini cara kayak cepatnya kemarin. ini caranya ulama fikih nih. Enggak, bukan di sini. Ulama fikih. Iya lah ya. Apa? Kalau kemarin Tentang kan langsung agama, disamakan 4 ya. per 4. langsung 1/4. Ya, kalau kemarin kan langsung di 4/4 toh. Kalau sekarang Anak dicari 3/4. cara panjangnya ini. Ya ini. Jadi ibu tadi kan 1/4 bagian toh, karena sama ya tadi dia kan 1 dengan 3 kan, berarti ibu adalah bagiannya 1/4 bagian dikali dengan ini yang sisanya ini, karena ibu kan sebenarnya masih dibagi rata dibagi dengan sisanya sesuai dengan proporsinya, berarti dikali dengan 26. 2/6 sama dengan berapa coba? 1 kali 2 2. 2, 4 kali 6 Ya. Hah? Atau sama dengan kalau dibagi 2 lagi, 2 bagi 2 dikecilkan 2 bagi 2 1. Ini 24 bagi 2 12. Berarti 1/12. Anak berapa bagiannya anak? 3. Ini di sini berapa bagiannya anak? 3/6. 3/4. 3/4 kali. Ya. 3/4 toh? Nah, Kali 2/6. kali 2/6. Itu apa? 3 kali 2. 10. 10. 3 kali 2 6. Nah, 6 per 24. atau kalau dikecilkan berapa? Itu kondisi pesantren itu pembinaan tahun itu. Nah, kalau mau dikecilkan lagi. Kurang hafal tapi 6 bagi 6 berapa? 1. 1. 24 dibagi 6 12. 4. 4. lebih bagus ke 12. Sorry, 1 ke 12 ya. Iya, Nah, kalau dibagi ke 12 disamakan dengan di atas. iya. Ini 6 bagi 3. nah, 12. Ini 6 dibagi berapa? 3. 6 bagi 3, Bagi 3. Iya. Ini bagi 2 kan? 3 kan? Ya. Iya. Nah, jadi kalau mau ditotalkan, ini totalnya ya, ini baru pembagiannya dari sisa 2/6 ini. Sisa 2/6 ini dibagi ada 1/12 Kayak pusing sama sekali. 3/12. Nah, jadi kalau mau ditotalkan, ibu Ditambah. kembali ke sini. Ibu tadi dapat berapa bagiannya? Paling awal 1/6. 1/6 Jadi ditambah berapa tadi di sini ibunya? 1/12 sama dengan berapa? Ini disamakan. Nih. 2/12. Hah? 12 dibagi 6 2. 2 kali 1 3. 2. 2 2/12. tambah Untuk di sini tahu 3/14. kondisinya santri dalam matematika. Nah, ini PR ini untuk Pak Kiai ini untuk ini. Nah, anak Kalau Tadi- ayatnya bagus tapi matematika. tadi anak berapa tadi awalnya? Pembagian awalnya 3/6. 3/6 tambah berapa? 3/12. 3/12. 12 itu sama dengan 6. berapa? 12 bagi 6 2. 2 kali 3 3. 2 kali 3 6. Berarti 6/16. 6 Per 12. tambah 3 berarti 9/12. Oh. udah inilah jawabannya. Sebelum sama 3/4. Saya udah iya yang paling cepat langsung 4. Sama aja hasilnya Sama dengan dong. 4 per 4 deh. Keren. Sama aja hasilnya dengan 4 per 4 itu. Iya, Kalau karena kalau langsung dikecilkan dijadikan 4 per 4. 4 iya. Iya. Ah, jadi apa yang dianukan ulama itu betul gitu gitu. Jelas. kalau ada yang paham itu baik. Kalau sebenarnya itu begitu, tapi kalau kami di waktu itu kuliah itu langsung Hitungan cepatnya deh. jadikan satu itu masalah diambil di bagian pembilang. Silakan bertanya. Kalau kayak ini, Akhirnya kalau misalnya sama. 4 per 6 yang terjadi apa? Rot atau Aul. Rot. Waktu itu saya buka dulu, saya serahkan Penyebut Berarti pembilangnya disamakan, berarti menjadi 4/4. Nah, ini kan lebih besar penyebut. Berarti apa yang terjadi? Aul. Rot. Nah, iya,
Ini tidaklah tulis. Pasti kamu tidak tulis. Harus tulis itu kalau pembilang lebih kecil. Kalau panggilan lebih kecil dari besar, berarti dia Ini rod. juga balik aljabar. Tapi ketika penyebut lebih Langsung kecil, sampai di kalau penyebut lebih kecil berarti aul. tidak terlalu susah untuk ini karena Apa satu lagi kalau rod? berlanjut Kalau dari rod awal. pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Tapi saya susah dianu sejarah. Kalau Saya tidak bisa aul ketika menghafal. penyebut lebih Karena kecil tidak dari rumusnya. pembilangnya. Begitu deh. Kita suka kalau yang ada rumusnya. Rumusnya AB pangkat 2 A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat bisa diingat begitu. Kalau sejarah tidak tahun sekian, ya kalau terjadi tahun sekian tidak. Nah, itu saya susah. Lebih kecil. Dihafalkan deh. Tapi kalau rumus seperti itu, Tinggal dipasang rumusnya. tiga pasal rumusnya. A tambah B kurung kuadrat, maka A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Selesai. Berapapun angkanya. Ya, nampak-nampaknya bengong ini. Jadi perlu peningkatan matematika. Kalau kita kan dulu setiap hari tuh suruh hafal 1 kali 2 sampai 10 itu tiap hari disuruh hafal. Ustadz, kalau janda tidak punya anak, kemudian ayah ibunya sudah meninggal, berarti saudaranya bagaimana pembagian untuk saudaranya itu, Ustadz? Kalau dia masih punya saudara laki-laki dan perempuan. Itu di anu kan kalau saudaranya satu perempuan, saudara sekandung, Saudara sekandung ya. satu perempuan separuh. Satu separuh, oke. Kalau 2 perempuan 2/3. Tiga, oke. Kalau kemudian Ada tidak laki-laki. lagi ya sisanya diambil. Jadi bukan karena sobat tapi karena rod. Karena rod. Oke. Tapi kalau ada saudaranya laki-laki, Berarti semuanya habis. Bagi 2 1/2. Oke. Ini ya. Itu ayatnya. Ya. Ayatnya begitu. Ya, maksudnya kan kemarin kan ya. Jadi berarti disamakan dengan kedudukan memiliki anak perempuan atau laki-laki ya, Ustaz ya. Kalau dia tidak punya anak, hanya punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Jadi saudara itu dapat kalau tidak punya ayah dan tidak punya anak. Nah itu. Iya. Selama ada anak dan bapak, saudara tidak dapat. Iya. Tapi kalau tidak ada bapak dan tidak ada anak, Berarti ibu. kalau hanya ibu tidak menghalang saudara. Ya, Kalau saudaranya ibu hanya dapat 1/6. Oke. Nah, kalau ternyata bahwa tidak ada semuanya, tinggal anak, tinggal saudara, Saudara. maka kalau ada saudara laki-laki yang sekandung, dia asoba, Asoba. dia bagi 2/1. Itu ingat kalau misalnya tadi Karena bisa dibayar habis. Ya. Kecuali kalau hanya satu perempuan, Berarti berlaku rot. Kembali lagi ya. Berlaku rot. dia dapat tapi rod, Rot ya. bukan asoba. Ya ya. Karena tidak ada lagi yang ahli waris lain, Ya. maka berlakulah rod. Hmm. Rod itu ya diambil semua oleh Oleh ahli waris yang ada. ahli waris yang lain ya. Ya, karena satu orang ya dia miliki. Jadi masuk dalam masalah rod, Ya. bukan asoba. Asoba. Meskipun sama hasilnya, Ya, tapi kalau tapi dari hukumnya dia rot. dasarnya rod. Nah ini ya saya tadi nanyakan kalau misalnya di kasus di atas Seperti janda, tapi Dasarnya tidak punya anak. Berarti kalau misalnya dia cuma punya ibunya dapat 1/6. Nanti setelah itu saudaranya kalau saudara perempuan berarti kalau 1 berarti 1/2 kan ya? Ya kalau 2 berarti kan 2/3. Nah, tapi kalau misalnya ada saudaranya laki-laki berarti asoba ya. Tapi kalau misalnya ibunya tidak ada, misalnya tidak meninggal juga, hanya dia saudara itu tadi sama Ji. Kalau nanti kalau saudaranya semuanya perempuan, berarti kan misalnya 2 orang berarti 2/3 kan? Nah itu berlaku nanti rot. Karena kan 2/3 tuh. Nah itu berlaku. Tapi kalau misalnya ada saudara laki-laki, sama Ji kalau ini berarti asoba. Paham nggak? Selama ada laki-laki, Iya. ada soban, ada penghabis.
Dia pusing.